Oke, selamat pagi guys. Saya akan share nanti ya pengalaman pertama kali naik seri J6 ke Dieng dari Bintaro, berangkat Sabtu kemarin jam 7.30 sampai Dieng kurang lebih jam 4 sore dengan pengisian charge baterai itu di 3 lokasi ya, karena memang seri J6 itu yang tipe IWD memang tenaganya besar, sehingga wajar kalau kemudian lebih memakan energi listrik ya. Dan yang menarik, saya naik ke Dieng itu lewat exit tol Batang, dan sebelum exit tol saya sarankan untuk isi baterainya secara full di KM 338 karena persiapan untuk naik ke Dieng. Karena pengalaman kemarin dari posisi rest area 338 sampai ke Dieng itu kurang lebih konsumsi baterainya 30 sampai 40% kayaknya. 30 sampai 40% lah. Nah, lumayan boros. Maklum karena memang perlu tenaga yang kuat, mengingat jalannya yang cukup naik tajam, terjal gitu ya. Tapi luar biasa, seolah-olah ini mobil ini memang gila ini ya. J6 ini nggak ada hambatan sama sekali, semua dilibas. Ada elevasi ketinggian tanjakan itu sampai mungkin 60%, itu pun dengan santai bisa dilewati ya. Memang pada posisi-posisi tertentu saya menggunakan ADAS yang sporty karena memang perlu power yang lebih besar gitu ya. Tapi pada posisi yang lain saya pakai normal ataupun yang yang eco. Yang menariknya waktu saya turun dari Dieng, jadi waktu turun dari Dieng turun sampai 30 km ke bawah gitu ya, justru konsumsi baterainya saya turun dengan posisi di 76%, dan sampai 30 kilo itu baru di 69%. Padahal 30 kilo. Kenapa? Karena ternyata baterainya recharge karena jalan yang kondisinya turun terus gitu ya. Sehingga ini sangat efektif untuk recharge baterainya, sehingga tidak banyak konsumsi baterai. Dan Anda pemakai mobil listrik nggak usah khawatir, karena kenapa? Di daerah Dieng itu sudah ada 2 SPKLU yang bisa dipergunakan dengan kapasitas 22 kWh, sehingga itu cukup. Ya mungkin kalau ngisi 40-50% yang mungkin sampai 3-4 jam, tapi oke lah, itu sangat membantu kita untuk pemakai mobil listrik ya. Jadi jangan sampai Anda melewatkan ya, bagaimana Anda harus punya pengalaman untuk mengeksplor ke Dieng dengan mobil seri J6 yang luar biasa. Mantap. Civali 86A kita ngisi 24 kWh ya, 24 kWh. Oke. Nah, saya testimoni nih, ini baru pertama kali pakai J6 ke luar kota ya. Saya rencana mau ke Jogja. Jadi pertama kali pengalaman bawa mobil listrik dibanding yang mobil biasa ya. Memang akselerasinya ini luar biasa. Kalau untuk akselerasi nggak usah ditanya, apalagi J6 ini dengan J6 yang IWD ya. Ini yang IWD ini akselerasinya memang lebih kencang gitu ya. Kalau untuk balap-balapan akselerasinya udah nggak usah ditanya. Kenyamanan berkendara juga mantap. Nyetirnya juga santai, relax, dan yang paling penting musiknya, waduh, udah pakai Infinity ya. Kualitasnya bikin kita jadi lebih relax, happy. Kita tinggal enjoy dengerin musik-musik yang
kita suka gitu ya. Jadi membuat suasana kita berkendara itu menjadi lebih asik sih. Apalagi kalau yang nemenin kita nih, sebelah kita itu ada cewek pujaan hati gitu ya. Aduh, jadi tambah asik aja udah. Yang nemenin kita, sebelah kita ini ada cewek yang cakep. Aduh. Nah, dibilang begitu nyengir-nyengir aja dia. Jadi kita lihat nanti sampai Jogja kurang lebih jam berapa ya. Oke, sebentar itu dulu laporannya, bye. Nggak terasa, memang jalan dari Cipali itu tadi ada sedikit bergelombang ya, karena jalan nggak rata. Tapi pakai J6 ini emang suspensinya bagus, jadi nggak terasa ajrut-ajrutan gitu. Yang mantap, luar biasa. Sama Palisade gue masih temenin ini. Real good. Why stopping me? Ain't nobody stopping me. Luar biasa. Arah menuju tiang ini memang luar biasa, apalagi kalau kita pakai jari J6. Semua tanjakan no problem ya, dihajar semua. Oh, that's real good. Menembus ya, ini menembus jalur ke arah Dieng, jalurnya nanjak ya, terus berliku, muter putus, tapi memang luar biasa dengan seri J6 ini semua dilibas, mantap, tanpa ada kendali, sempurna. Ini memang luar biasa ya. Pertama kali saya mencoba touring dari Bintaro, Jakarta menuju ke Dieng. Luar biasa. Nanti kita lihat. Wow, tanpa ada hambatan. Oke, nah inilah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi suasananya memang gerimis hujan, dan sekarang kita ada di daerah di kaki bukit atau gunung ya, sudah mendekati ke arah Gunung Dieng. Jadi memang kita harus super hati-hati ya. Kalau mobilnya bensin, tentu effortnya akan lebih ya, harus lebih.
kalau mobil listrik memang udah nggak usah dibilang. Apalagi dengan Chery J6 yang IWD. Waduh, yang 4 wheel ya. Otomatis dengan IWD ini jadi terasa ringan. Tanjakan itu semua mudah untuk diatasi. Ini kalau kapan-kapan mungkin komunitas Chery J6 kita bisa jalan bareng-bareng ke Dieng. Karena dari Jakarta ke Dieng cuman 10 jam mungkin ya. Berangkat jam 7, perkiraan ini jam 4:30 udah sampai sana. Ya 10 jam lah. Itu tadi karena hampir-hampir kan. Berangkatnya santai, hampir makan, ngecas ya. Tuh, di sini nanjak lagi, tidak pernah putus tanjaknya. Oh, oke. Saya terakhir ke Dieng ini bawa mobil Tera. Ya, tentu pengalamannya akan berbeda ya. Antara mobil Tera dengan Chery J6 yang mobil listrik ini, wih, naik lagi. Wah, naik lagi. Semua terasa begitu mudah. Kita jadi kayak naik bom-bom kar. Jadi dengan kalau IWD kita bisa coba yang eco, normal, sport. Tapi saya suka yang normal aja masih sangat handal Chery J6 ini. Wah, naik lagi. Masya Allah, naik. Oh, naik lagi. Wow. Ternyata Chery J6 kita bisa bawa touring ke Dieng.
belokan patah. Wow. Ini kok bisa ya orang musim begitu ya? Let's get started. Selamat sore, saya posisi ada di Dieng. Nah, ini di Dieng nih. Ternyata ada SPKLU PLN charger listrik ya, satu-satunya di kota Dieng. Jadi ternyata sudah sampai sini, kita bisa ngecas lagi. Tadi dari Batang KM 338 saya ngisi listrik. Itu posisi 97% sampai sini menjadi 66%. Ya, lumayan. Oke. Selamat pagi semua. Alhamdulillah. Berawal dari sebuah keraguan tapi akhirnya menjadi sebuah kenyataan ya, dengan dari G6 mobil listrik kita akhirnya bisa main ke Dieng, jalan nanjak berliku, tapi alhamdulillah mobil listrik pun walaupun upayanya luar biasa ya, karena konsumsi baterainya pas jalan tadi 4 gardan berjalan semua, pas jalan tanjakan belokan tajam sangat konsisten. Oke guys, kita ada di Dieng. Inilah aduh suasananya kita kangenin udah orang di Jakarta ya. Biasa cuma lihat jalan macet, sekarang kita suguhi pemandangan-pemandangan. Oke guys, kita sekarang dadakan rencana mau ke Jogja tapi nggak jadi, terus tiba-tiba nyeleweng ke Dieng. Nah inilah kita ke Dieng untuk persiapan 12K marathon trail, bukan marathon trail, run trail Dieng. Ternyata jangankan 12 kilo, baru naik 100 meter dan ngos-ngosan. Jadi kita lihat nanti nasib akan menentukan seperti apa kita ya. Oke, bye. You've got to get a hold of yourself. Jadi ini review untuk konsumsi baterai dari Dieng turun ke arah Jakarta. Sekarang saya ada di area KM 229B. Terus kurang lebih 137 kilo dari Dieng sampai ke sini. Dan konsumsi bahan bakar waktu turun itu adalah 76%, sampai di sini sudah 25%. Jadi kurang lebih konsumsinya ya 35 ya, 35 kWh atau 51% ya, 51% atau 37 kWh lah. Nah, kalau kita lihat dengan jarak seperti itu, kurang lebih konsumsinya 3,8 km per kWh, cukup wajar karena saya kecepatannya rata-rata 120, 140, bahkan sempat 154. Soalnya nggak terasa, 154 itu nggak terasa. Tiba-tiba lihat ke speednya, 154. Padahal perasaan masih nginjek gasnya biasa-biasa aja gitu. Nah, mungkin itu juga yang membuat energi agak boros gitu ya. Nah, sekarang kita ada di fast charging nih. Fast chargingnya 200 kW. Nah, ini. Jadi rekomen kalau turun dari Dieng sebaiknya turun di KM 229 karena itu akan ada fast charging, ultra fast charging. Jadi ini di atasnya yang fast charging, ultra fast charging. Bayangkan kalau cuma satu mobil 200, dayanya 200 kWh pasti akan super cepat ya. Kita lihat.
Let's get started. Why they stopping me? Stopping me.